Bapak ini dibawa ke suatu danau besar, dan di mana di dalam danau itu ada sebuah siluman-siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat, dimanapun sobat berada. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagi pecinta cerita horor, saya ucapkan selamat datang dan semoga suka dengan cerita ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah mengklik videonya dan menonton video ini sampai habis. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, pada malam ini jangan buru-buru tarik remote dan jangan buru-buru pergi ke kamar. Tonton dulu video ini sampai habis nih. Jadi pada malam ini adalah ceritanya mengenai sebuah pemilihan PUU ya teman-teman, atau pemilihan kepala desa lah bahasa Indonesianya. Itu terjadi pada sebuah daerah desa di Jawa Timur, dan kisah ini adalah kisah nyata ya, benar-benar dialami oleh salah satu narasumber menyingkap malam. Dan terima kasih kepada Pak Jarwo sudah mengirimkan cerita ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya, dan begini ceritanya. Percaya atau tidak percaya, pemilihan kepala desa atau pemilihan KUU pada suatu daerah ini tidak lepas dari hal gaib. Ya, mungkin teman-teman ini yang pernah menjadi anggota TPS atau yang pernah mengalaminya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar bagaimana rasanya mengalami hal gaib pada saat menjadi anggota TPS. Jadi pada saat itu Pak Jarwo ini mencoba untuk menjadi salah satu kandidat kepala desa di desanya, yaitu di Jawa Timur. Waktu itu di tahun 2007, Pak Jarwo ini memiliki 3 orang saingan, yaitu Pak Saman, Pak Didi, dan Pak Jono. Di mana Pak Jarwo ini adalah salah satu kandidat termuda kala itu. Pak Jarwo kala itu berada atau berkisar pada umur 30-an kalau nggak salah, serta ketiga kandidat saingannya ini mereka sudah berumur 4-50 tahun, dan ya bisa seperti biasa lah. Yang namanya persaingan pemilihan atau pemilihan apapun lah yang berbentuk dengan suatu tujuan, itu memang ada saja rintangan-rintangan atau hal-hal yang tidak senang kepada calon saingan lainnya. Pak Jarwo kala itu memutuskan untuk menjadi kepala desa karena Pak Jarwo ini berkeinginan untuk merubah desanya tersebut untuk menjadi lebih baik. Dan di tempat Pak Jarwo ini memang ini terkenal, jadi warga setempat pun banyak sekali mendapat gangguan, atau di desanya ini banyak sekali hal-hal mistis yang masih berlaku sampai sekarang ya. Namun terlepas dari semuanya itu, jadi kisah Pak Jarwo ini merupakan kisah yang Pak Jarwo tidak bisa lupakan. Kala itu Pak Jarwo berkehidupan secara normal, dan Pak Jarwo ini termasuk salah satu orang yang bisa dibilang nih menengah ke atas ya. Jadi Pak Jarwo ini orang yang banyak uang dan sawah serta bangunannya nih ada di mana-mana. Terlantas Pak Jarwo sepakat bersama keluarganya untuk menjadi kepala daerah. Namun itu bukanlah hal yang mudah menurut Pak Jarwo, karena saingan Pak Jarwo ini merupakan salah satunya yaitu Pak Jono, dan Pak Saman ini adalah orang yang mengerti akan hal spiritual, atau bisa dibilang dukun setempat lah, dimana dua orang ini memang terkenal bisa menyakiti, bahkan membuat orang terluka nih tanpa mereka menyentuh. Dan itu ya memang di Pulau Jawa ini sudah menjadi rahasia umum lah ya, soal-soal santet gituan. Dan karena memang
santet itu susah dijamah oleh logika dan hanya bisa dirasakan oleh yang pernah merasakannya aja. Tepat pada malam Jumat, Pak Jarwo berbincang dengan seorang istrinya. Perbincangan Pak Jarwo dengan istrinya kala itu begini. "Mah, bagaimana ya apabila saya ini kalah dalam pemilihan tersebut?" Lantas istrinya Pak Jarwo pun menyemangati Pak Jarwo agar Pak Jarwo ini tetap semangat dan tetap istiqomah untuk menjadi kepala desa. Memang saat itu Pak Jarwo sangat berambisi ingin menjadi kepala desa ya. Namun ini menurut saya tidak mudah karena saingannya ini yang menurut cerita dari beliau ini luar biasa sekali saingannya. Dan apabila Bapak terpilih, Bapak segera menyelesaikan janji-janji Bapak kepada warga. Di malam itu pun Pak Jarwo ini memiliki satu mimpi yang Pak Jarwo ingat, ini mimpi ini benar-benar mimpi yang sangat mengerikan ya teman-teman. Di dalam mimpinya Pak Jarwo itu, Pak Jarwo melihat dua orang saingannya ini sedang pergi ke rumah salah satu orang pintar di desa tersebut. Dan memang walaupun orang itu orang bisa, jadi memang di desa ini banyak orang-orang yang ilmunya ini lebih tinggi dari saingan Pak Jarwo, atau lawannya ini mau berkolaborasi untuk menjatuhkan Pak Jarwo. Di kala itu mimpinya Pak Jarwo berkata bahwa Pak Jarwo ini seakan-akan seolah-olah Pak Jarwo ini dibawa ke sebuah danau. Dan di mana danaunya itu adalah banyak makhluk-makhluk gaib atau banyak siluman-siluman yang menunggu pada danau tersebut. Di malam itu Pak Jarwo sontak dipaksa, langsung Pak Jarwo ini seakan-akan mau diceburin ke danau tersebut agar Pak Jarwo ini tidak selamat dan tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala desa tersebut. Setelah Pak Jarwo menyadari mimpinya itu, Pak Jarwo itu terbangun itu pada pukul 2 malam. Pak Jarwo melaksanakan sholat seperti biasa. Dan setelah selesai Pak Jarwo sholat malam ini kembali bercerita kepada istrinya, "Mbah, tadi Bapak ini mimpi, cuman mimpinya ini sangat menyeramkan, Mah. Mimpinya ini seperti nyata sekali menurut saya." Lantas istrinya pun menjawab, "Mimpi apa, Pak?" "Bapak ini mimpi seperti Bapak ini dibawa ke suatu danau besar. Dan di mana di dalam danau itu ada sebuah siluman-siluman atau hewan-hewan yang sedang menunggu di situ untuk mencelakai Bapak." Istrinya langsung bergumam dalam hatinya dan segera menyampaikan kepada Pak Jarwo, "Ya udah, yang namanya pemilihan atau yang namanya saingan itu pasti ada aja orang yang tidak senang sama Bapak. Jangankan pemilihan, Pak, kadang kita salah ucap aja kepada orang, tetangga maupun saudara, itu tidak senang, itu bisa menyakiti kita. Ini lagi yang pemilihan." Istrinya Pak Jarwo bilang begitu. Setelah itu Pak Jarwo tidur untuk melanjutkan istirahatnya. Di keesokan harinya pada pukul 10 waktu itu, guru spiritualis yang beliau kenal memang ini sudah lama. Jadi Pak Jarwo ini bercerita kepada gurunya ini, "Assalamualaikum, Abah, saya harus gimana? Sedangkan saya ini sama sekali belum punya pengalaman untuk menjadikan diri ini sebagai kepala daerah atau kepala desa." Si gurunya Pak Jarwo ini bilang, "Kamu harus mandi di tempat ini, kamu harus melaksanakan ritual ini, kamu harus ini, pokoknya banyak dah." Gurunya bilang kepada Pak Jarwo. Ya karena memang Pak Jarwo ini orang yang belum punya pengalaman ya, bagaimana atau adab tata cara menjadi calon kepala desa. Memang waktu itu Pak Jarwo termuda, jadi ya saya maklumi karena memang beliau tidak tahu. Setelah dimentorin oleh guru spiritual Pak Jarwo ini, sontak Pak Jarwo pun mengikuti perkataan dari gurunya ini, di mana pada malam itu Pak Jarwo mandi pada sebuah danau ya, dan danaunya ini memang bisa dibilang seperti dalam mimpinya ini memang mirip sekali semua, dari mulai wilayahnya, pohon-pohon yang ada di sekitar danau tersebut, dan maupun ya tempat benda-benda yang ada di danau tersebut ini sama sekali seperti dalam mimpinya Pak Jarwo. Namun Pak Jarwo tidak menghiraukan itu. Pak Jarwo hanya berpikir fokus kepada bagaimana caranya saya bisa memenangkan pemilihan kubu ini.
Setelah Pak Jarwo itu menjalani itu semua, menurut cerita Pak Jarwo, beliau ini mandi di danau tersebut yang aroma danau ini sangat luar biasa sekali nih sedapnya teman-teman. Dan si gurunya Pak Jarwo ini, dia hanya memantau dari jauh sehingga Pak Jarwo ini dimentor melalui apa ya bahasa bilangnya ini kontak batin lah dengan gurunya ini. Itu kurang lebih Pak Jarwo mandi selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Dan ini menurut Pak Jarwo tidak ada apa ya, tidak ada perubahan pada dirinya. Pak Jarwo ini hanya merasa sebagai kambing hitam yang dibodoh-bodohi oleh gurunya. Namun ya karena memang Pak Jarwo tidak bisa atau tidak tahu mengenai hal-hal gituan. Yang menurut gurunya ini katanya barang siapa yang mandi di danau ini, dia akan terbuka auranya atau pengasihan lah, ilmu pengasihan kata gurunya bilang begitu. Pak Jarwo pun menjalani itu selama 3 hari dan tidak ada perubahan. Malah Pak Jarwo ini mendapat satu buah kesialan pada dirinya. Di mana kesialan itu menimpa Pak Jarwo. Kala itu saat Pak Jarwo ingin berkunjung ke kelurahan desa setempat. Pak Jarwo ini memiliki uang di dompetnya yang lumayan ya cukup banyak lah untuk sebagai syarat atau enggak sebagai apa ya ibaratnya perbelanjaan atau aksesoris peralatan untuk sebagai kayak banner kayak yang lain-lain itu bayar ke oknum-oknum kelurahan tersebut. Kurang lebih Pak Jarwo itu membawa uang di dalam dompetnya sebesar 1.500.000 waktu itu ya untuk operasional memperlancar pemilihan inilah. Ketika Pak Jarwo bawa uang ini 1.500.000 dalam dompetnya, itu Pak Jarwo ini benar-benar ingat bahwa di dalam dompetnya ini tidak ada uang lebih dan tidak kurang hanya segitu-gitunya. Namun tiba-tiba ketika Pak Jarwo ini menyampai kelurahan tersebut, uang dalam dompet Pak Jarwonya ini hilang gitu saja. Dan Pak Jarwo pun entah kemana, nggak tahu. Sontak Pak Jarwo pada kala itu kagetnya bukan main. Dalam artinya Pak Jarwo gini, loh ini uang saya hilang kemana? Perasaan tadi saya bawa uang saya kok di dompet tiba-tiba nggak ada. Dari situlah Pak Jarwo mulai berpikiran aneh-aneh. Karena ya memang bisa dipikir celananya Pak Jarwo ini memang tidak bolong tidak apa dan dompetnya ini pun tertata serta dempet dengan tubuh Pak Jarwo sehingga untuk keluar ini mungkin rada susah ya dipikirkan. Singkat cerita setelah dari kelurahan itu selesai dan bertemu oknumnya, Pak Jarwo pun kembali ke rumah. Setelah itu jelang seminggu pemilihan akan berlangsung, ini warga setempat pun sibuk untuk mencari-cari siapa kandidat terbaik dari 4 orang ini. Namun di situ ada satu kejanggalan lagi menurut cerita Pak Jarwo. Pada malam itu tubuh Pak Jarwo ini merasa tidak enak sekali dan apa ya pusing sekali. Pada malam itu Pak Jarwo tidak biasa-biasanya saya begini. Biasa-biasanya saya tidur dengan nyenyak dan tidak ada gangguan apa. Namun pada malam itu Pak Jarwo merasakan tubuhnya sangat panas dan Pak Jarwo ini merasakan seperti ada sesuatu di dalam kamarnya. Dan benar saja ketika waktu pukul jam setengah 12 malam, Pak Jarwo terbangun untuk pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba ini Pak Jarwo didatangi oleh satu sosok makhluk besar, tinggi serta berbulu dan berdiri di depan hadapan Pak Jarwo. Sontak malam itu Pak Jarwo kagetnya bukan kepala, astagfirullahaladzim, apaan itu? Besar sekali dalam hatinya Pak Jarwo nih bergumam. Setelah makhluk itu pun muncul lalu hilang kembali, Pak Jarwo membuka matanya karena waktu itu kan memang Pak Jarwo bisa dibilang nih orang yang setengah sadar mau ke kamar mandi gitulah. Setelah hilang Pak Jarwo kembali membuka matanya dan makhluk itu pun hilang. Namun malam itu Pak Jarwo merasa sangat nyata sekali makhluk itu berada di depan pandangan Pak Jarwo. Selang 7 hari sebelum pemilihan itu berlangsung, di malam itu kaki Pak Jarwo terasa sakit sekali dan panas sehingga sulit sekali untuk berjalan. Kaki Pak Jarwo ini merasa seperti ditusuk-tusuk dan apa ya sakit sekali seperti ditimpa sebuah batu yang besar. Pak Jarwo pun bingung, loh ada apa dengan kaki saya ini? Loh kenapa saya bisa begini? Kemarin-kemarin saya sehat-sehat saja, namun pada malam ini instan kaki saya nih kenapa seperti ini ya?
Serta istrinya pun bertanya-tanya dengan hati yang berdebar-debar seakan-akan takut ada apa-apa dengan suaminya ini. Istrinya pun bilang, "Bapak, kenapa tuh Pak kakinya?" Pak Jarwo pun bilang, "Lah saya juga nggak tahu Bu, tiba-tiba saja saya bangun tidur begini, tadinya kaki saya cuma nyut-nyutan kok tiba-tiba membengkak seperti ini ada apa ini?" Langsung, jelang 2 hari ini Pak Jarwo mencoba berkomunikasi dengan guru spiritualnya, ada apakah dengan kaki Pak Jarwo ini. Namun guru spiritualnya itu menjawab seperti seakan-akan ada orang yang menyakiti Pak Jarwo melalui jarak jauh atau ilmu telu, atau bisa dibilang santet lah. Jadi pada kala itu gurunya berbilang, ini ada orang yang tidak senang dengan kamu, sehingga kamu ini tidak bisa untuk menjadi kandidat selanjutnya. Bisa dibilang kamu ini akan tersingkir dan kamu tidak bisa menjabat sebagai kepala desa tersebut, dan benar saja. Usut punya usut, ternyata pada malam itu guru spiritualnya Pak Jarwo melaksanakan ritual untuk mengetahui siapa pengirim dari penyakit ini. Di dalam bayangan guru spiritualnya Pak Jarwo ini pun melihat dua sosok orang yang namanya ini persis seperti saingan Pak Jarwo, yaitu Pak Saman dan Pak Jono. Di malam itu kriteria menurut guru spiritualnya seperti itu, dan ditanyalah sama guru spiritualnya kepada Pak Jarwo, "Kamu kenal orang nggak? Wajahnya begini, 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 kriterianya begini," disebutin semua sama guru spiritualnya. Pak Jarwo pun bilang, "Saya kenal dengan mereka. Saya tahu betul siapa mereka dan saya tahu rumah mereka." "Memang ada apa ya, Bah?" kata Pak Jarwo pun begitu. "Jadi dua orang inilah yang mencelakai kamu, sehingga kamu tidak bisa menjabat atau kamu tidak bisa menjadi kandidat di pemilihan kubu atau kepala desa tersebut." Serta pada malam itu Pak Jarwo pun sangat kecewa dan Pak Jarwo pun sangat sedih ya teman-teman. Ya bagaimanapun uang Pak Jarwo ini sudah keluar banyak untuk menjadi kepala desa tersebut ya, namun ini namanya persaingan yang seperti saya bilang tadi, ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Lanjut ke cerita, jadi setelah Pak Jarwo ini mengalami kakinya bengkak, dipanggil guru spiritualnya, langsung di malam itu pun guru spiritualnya Pak Jarwo ini mencoba untuk tarung lah atau ribut dengan gurunya si dua orang tersebut. Langsung pada malam itu dan di kamar Pak Jarwo ini benar-benar terasa sangat amat mencekam ya teman-teman. Dimana di dalam suara kamar Pak Jarwo ini itu Pak Jarwo mendengar suara yang sangat amat banyak ini sedang berteriak-teriak seakan-akan Pak Jarwo ini mendengar seperti, "Saya bunuh kamu, saya habisi kamu, tidak usah kamu menjabat kepada kepala desa, tidak usah, mending kamu mundur." Wah pokoknya bisikan itu tuh Pak Jarwo tuh sangat jelas terdengar di telinga beliau. Setelah itu Pak Jarwo pun tetap sabar dan bagaimana selanjutnya tergantung dari guru spiritualnya ini. Dalam pertarungannya itu pun gelas yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba ini pecah, entah kenapa perang ya. Tiba-tiba gelas itu pecah serta satu buah pusaka gurunya Pak Jarwo ini tiba-tiba melayang ke atas atap kamar Pak Jarwo, terbang begitu saja tiba-tiba. Dan betapa kagetnya dari malam itu juga Pak Jarwo serta guru spiritual ini melihat satu buah makhluk sosok yang benar-benar besar dan sangat menyeramkan di kamar Pak Jarwo. Makhluknya ini seperti apa ya, gorila atau enggak makhluk-makhluk yang berbadan besar, berbulu, dan itu sangat jelas sekali dilihat oleh Pak Jarwo. Seakan-akan Pak Jarwo ini memang benar-benar mau dihabisi pada malam itu. Namun ya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan memang berkat Pak Jarwo ini orang yang rajin ibadah. Jadi Pak Jarwo ini terhindar dari itu semua. Serta tepat di hari H-1 sebelum pemilihan. Jadi Pak Jarwo ini memang benar-benar tidak bisa menjadi kandidat lagi. Jadi di pemilihan kubu itu hanya 3 orang, ini Pak Jono, Pak Saman, dan Pak Didi. Karena memang
Pak Jarwo ini kena serangan dari mereka berdua. Yang satunya ini mungkin tidak, yang duanya ini yang menyerang Pak Jarwo. Sehingga Pak Jarwo ini tidak bisa menjadi kandidat selanjutnya. Dan hal ini membuat Pak Jarwo ini sangat-sangat amat menjadikan hal ini menjadi pengalaman hidup ya. Ya, bahwa memang yang namanya orang pemilihan itu memang harus benar-benar sabar serta hati-hati dalam berbicara. Lantas, Pak Jarwo ini pun sampai saat ini tetap sabar dan tidak menyesali apa yang telah dialaminya. Pak Jarwo ini tetap bahasa Jawanya ini legowo. Ya, barangkali orang yang mengirim santet tersebut, menurut Pak Jarwo ini orang tersebut hancur sehancur-hancurnya dan rusak serta harta bendanya ini semua hilang. Begitu menurut pengakuan dari Pak Jarwo, karena memang apa yang kita perbuat dan itu yang akan timbal balik ke kita. Dan Pak Jarwo pun kini sedang menjalani terapi untuk pengobatan flu santetnya, dan alhamdulillah Pak Jarwo kini sudah sembuh seperti biasa. Kakinya ini normal lagi, bisa berjalan, namun pada saat itu benar-benar pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Jarwo. Ya mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan. Semoga ini teman-teman terhibur. Semoga teman-teman ini bisa ambil pelajaran dari setiap kejadian dalam cerita ini. Saya Oki dan tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap malam hari, jangan kemana-mana.